nilai rata-rata kelasnya itu kelas 23F, kelas malam. Jadi mungkin karena selain mahasiswa peneliti, penulis juga sebagai subjek karena sudah bekerja mungkin lebih paham soal kondisi-kondisi di tempat kerja kalau studi kasusnya itu ya. Jadi rata-rata kelasnya itu 63,37. Itu yang kelasnya Mbak Meliana tuh. Nilai tertingginya ada 88 nilai tertingginya. Ada 3 orang itu. Mas Andrian, Mbak Ana sama Mbak Fitri siapa lupa saya. Nah, rata-rata kelasnya 63. Itu yang paling tinggi. Lalu disusul berikutnya ada kelas 11A. Itu rata-rata kelasnya 59,61. Itu ada di file itu. Nah, 59,61 itu ya berarti hampir 60. Tapi di 11A ini ada nilai tertinggi. Di semua kelas saya di semester ini nilainya 90. Itu satu mahasiswa. Mantap. Itu si Resni. Resni ada nggak Resni? Nggak ada sinyal. Resni tidak hadir? Nggak ada. Hadir. Nah, lalu berikutnya ada 13 F2. Ini teman-teman kampus 3. Itu rata-rata kelasnya 50,96. Jadi selisihnya agak jauh. Jadi nilai saya di kampus 3 segitu itu. Nilai tertingginya 80, satu mahasiswa itu Hikmah. Hadir Pak. Hikmatul. Hadir Pak. Nah, itu. Lalu ada 13 F1. Rata-rata kelasnya 41,74. Nah, ada yang tertinggi 83 itu 2 kelas. Hikmah. Lalu ada 13 F3 itu 41,48. Itu nilai tertinggi 78 4 mahasiswa. Nah, saya tidak ingat itu. Nggak ada catatannya. Nah, kenapa nilainya seperti itu? Nah, teman-teman mungkin sudah tahu jawabannya. Tapi yang jadi concern saya itu ini nilai UTS, betul-betul nilai murni UTS, nggak ada yang lain. Ini saya berusaha semaksimal mungkin objektif berdasarkan tulisan yang dikerjakan setelah ada studi kasus. Nah, itu kira-kira nilainya oke nggak itu rata-rata kelasnya? Lumayan, Pak. Oke, menurut saya, Pak. Iya, rata-rata kelas loh. Kalau nilai teman-teman mungkin yang hadir ini oke-oke ini ya. Kan ada yang 88, ada yang 80, 85, ada yang 90. Tapi rata-rata kelas ini betul-betul harus kita perhatikan. Karena saya prinsipnya mau maju bareng. Jadi kalau baik bareng. Jadi oleh karena itu kenapa saya perlu kumpulkan teman-teman yang bisa berkumpul malam ini di conference ini supaya kita rekomitmen. Rekomitmen tuh di awal dulu kalau masih ingat tatap muka pertama kita punya target semua nilainya minimal 85. Jadi rata-rata kelasnya minimal 80 lah gitu. Walaupun ada yang kurang-kurang dari 85. Artinya ini ada yang masih separuh dari target nih. Sehingga betul-betul harus kita usahakan bersama-sama. Saya akan bantu bagaimana supaya teman-teman bisa nilainya maksimal. Ya, saya bantu, cuma saya hanya bisa membantu, tidak bisa memaksa. Nah, kenapa banyak nilai yang belum maksimal, termasuk rata-rata kelasnya masih 41, ada 2 kelas itu. Nah, saya temukan terutama di kelas aspek hukum bisnis ini, selama pandemi COVID-19 ini, itu yang mewabah bukan hanya virus corona, tapi juga virus copy paste. Iya. Malah kemarin itu ada yang copy paste artikel mahasiswa jurusan kimia. Kirim, saya bingung saya nilainya.
Judulnya aja saya nggak paham itu reaksi kimia itu. Sakristasinya itu. Jadi, berbagai jenis copy paste itu dari yang mulai tingkat sangat ekstrim sampai yang moderat itu terjadi di kelas aspek hukum. Jadi banyak mahasiswa yang ikut kuliah aspek hukum tapi justru melanggar hukum. Maka tadi saya ingatkan lagi, tadi saya sudah upload learning materinya hak cipta. Jadi saya ingatkan lagi di kelas saya, terutama kelas aspek hukum bisnis ini, itu zero tolerance. Jadi toleransi 0 untuk copy paste. Jadi begitu ditemukan, dan itu yang bikin saya agak kesulitan, agak lama gitu proses untuk menilainya, karena saya tidak langsung menjudge bahwa ini copy paste. Saya harus menemukan bukti-buktinya. Itu yang bikin lama. Itu betul-betul ngerjain dosennya. Jadi saya harus search di Google, harus satu-satu lihat gitu, dan itu banyak. Makanya rata-rata kelas yang 41 itu copy paste-nya itu terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, sehingga akibatnya ya nilainya tidak maksimal. Itu sehingga saya ingatkan lagi, memang mata kuliah ini rawan copy paste karena tidak mudah. Ya, tidak mudah kalau tidak ada usaha ekstra. Kan tidak seperti kalau studi kasus pengantar ilmu ekonomi mencari subjeknya kan gampang. Pelaku ekonomi yang punya kendala masalah. Tapi kalau aspek hukum itu mesti mencari subjek yang punya persoalan terkait dengan hukum, itu nggak mudah memang. Nah, sehingga dicoba nanti kalau kesulitan bilang ke saya. Itu yang sulit juga mungkin bilang ke saya. Jadi itu ya, teman-teman yang nilainya ada yang nilainya 0 karena ngumpulin paper pengantar ilmu ekonomi. Ya nilainya ada yang 0, 5, 10, 20, 30, 40 lah kira-kira gitu. Dan itu enggak sedikit, banyak. Maka itu menjatuhkan rata-rata kelas. Ada kelas yang nilainya ada yang 85, 87 tapi rata-ratanya 40-an, itu berarti jatuh karena banyak terjadi seperti itu. Nah, sehingga ini yang perlu saya ingatkan betul. Jadi walaupun studi kasus online itu maksudnya menggunakan media online. Jangan ngambil dari sumber-sumber online, diambil begitu terus dimasukkan di artikel itu. Walaupun sepanjang apapun tulisannya tetap nilainya 50, 20. Karena itu tidak sulit untuk bisa tahu bahwa itu kopas. Cuma memang yang sulit itu membuktikan, bukan sulit tapi yang perlu waktu itu membuktikannya. Nah, bahkan kemarin ada yang protes ke saya itu. Nggak ikut conference ini. Pak, kenapa nilainya 10? Oh, itu kopas ini nih. Enggak, Pak, nggak kopas ini. Saya tunjukkan, ini kopas. Enggak, Pak, ya kalau nggak ngerasa kopas ya sudah lapor aja ke Kaprodi. Nanti ketemu saya di sidang prodi untuk membuktikan itu kopas tidak. Oh enggak, Pak, terima kasih Pak, oke Pak, sip. Nggak jadi. Jadi protes boleh, nah, saya siap mediasi. Kalau nggak bisa berdua gini kan lapor aja ke Kaprodi. Itu kita belajar ini toh, belajar supaya benar lah gitu. Tapi kalau nggak benar ya jangan ngasih kerjaan dosennya. Udah tahu kopas kok nilai 10, saya kan harus melihat ini lagi. Nah itu ya, jadi yang penting itu yang berikutnya. Jadi ada beberapa yang saya kira teman-teman perlu jadikan itu sebagai pegangan supaya maksimal. Jadi oke ya, sudah UTS-nya kita lupakan ya. Saya nggak akan inget-inget lagi. Kita maafkan ya yang kemarin. Asal betul-betul berubah besok. Masih ada kesempatan 1,5 bulan. Jadi kalau teman-teman nilainya maksimal di UAS, insya Allah tetap masih bisa maksimal nilainya. Ya Allah aja Maha Pengampun,
Makanya kalau yang UTS-nya nilainya 5 ya dimaafkan. Ya, asal UAS-nya berubah sangat signifikan. Ya, sehingga kita melihat ke depan bagaimana supaya semua anggota kelas di semua kelas bisa maksimal. Jadi yang pertama diinget-inget tuh gimana supaya nilainya maksimal. Jadi yang dinilai di semua kelas saya itu ada 3 hal. Sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia itu KKNI itu yang dinilai bukan hanya pengetahuan. Maka mata kuliah aspek hukum dalam bisnis itu nilainya tidak hanya ketika mahasiswa ngerjain soal 1-5, kalau yang benar nilainya bagus, yang salah nilainya jelek, enggak begitu. Caranya enggak begitu. Itu hanya menilai satu sisi aja pengetahuan. Sementara ada tiga hal yang dinilai. Dan nilainya itu dilakukan dengan melihat, mencermati tulisan dan proses ketika membuat tulisan. Jadi kalau membaca tulisan saya insya Allah bisa membayangkan proses membuat tulisannya seperti apa. Jadi kalau yang nilainya maksimal itu pasti proses buat tulisannya panjang. Kalau yang nilainya 10 tadi ya dia buat tulisannya cuma 5 menit. Padahal waktunya 2 bulan. Jadi buatlah tulisan yang betul-betul sesuai dengan tulisan yang dibuat selama 1,5 sampai 2 bulan. Itu kelihatan. Jadi ini enggak seperti ujian lain yang bisa ditunda waktunya untuk menyiapkan. Wah besoklah seminggu sebelum ujian. Enggak bisa. Ujiannya ini didistribusikan di minggu-minggu ketika perkuliahan. Jadi kalau tidak bisa melewati dengan baik minggu demi minggu dari sekarang sampai sampai 8 minggu ke depan, ya itu tidak akan maksimal. Jadi yang pertama yang dinilai itu attitude, sikap. Ya, jadi sikap atau attitude. Lalu yang kedua yang dinilai keterampilan atau skill. Baru yang ketiga pengetahuan atau knowledge. Nah, 3 hal itu yang saya lihat di dalam tulisan itu. Sikap yang seperti apa? Itu sikap-sikap yang baik. Jadi kalau tulisannya sudah kopas itu berarti dari sisi sikap itu sudah nggak masuk. Jadi sudah nggak perlu dilihat yang lainnya. Jadi itu not good attitude. Nah itu ya. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, semakin besar manfaat maka semakin tinggi nilai. Jadi kalau yang kopas tadi betul-betul nggak ada manfaatnya itu. Jadi yang dia lakukan tuh nggak bermanfaat. Maka saya ingatkan di UTS ini supaya tidak diulang sampai dengan UAS, karena berbahaya kalau diterus-teruskan. Kalau hidup kita nggak bermanfaat itu kan berbahaya, karena sebaik-baik manusia itu bermanfaat. Orang dinilai itu dari manfaatnya. Nah, sementara yang tulisannya bagus, nilainya 90 tadi, itu kemanfaatannya besar. Karena dia bisa menguraikan dengan baik, detail, panjang, lebar, dan punya kemungkinan untuk bisa memperbaiki keadaan dengan lebih maksimal. Jadi itu coba dilihat teman-teman tuh ketika melakukan proses studi kasus ini, ketika menulis itu seberapa nilai manfaatnya bagi kasus itu, bagi subjek itu. Ya, jadi kalau mau maksimal maka ya dimaksimalkan manfaatnya. Lalu berikutnya nilai maksimal itu membutuhkan proses pengerjaan yang panjang yang seperti saya sampaikan tadi, tidak bisa instan. Makanya e-learning itu selalu saya ingatkan teman-teman di kuis itu saya tanya update-nya sampai di mana, sampai di mana, sampai di mana. Maksud saya supaya teman-teman tuh cicil di studi kasusnya. Jadi ngerjain ujiannya itu memang harus dicicil begitu, nggak bisa cuma semalam, 2 malam, 3 malam tuh nggak bisa. Karena pas malam-malam itu teman-teman juga punya banyak pekerjaan dengan ujian yang lain. Harus dicicil seminggu ini ngerjain apa, seminggu ini. Jadi dikumpulkan di kuis itu, nanti kalau pas ujian baru kemudian koleksi, dikompilasi, dikembangkan, nah kemudian bisa diperbaiki. Itu ya. Lalu berikutnya ini yang saya ingatkan lagi tadi, zero tolerance terhadap copy paste.
Jadi ini tolong nanti semuanya diingatkan teman-temannya, semua bentuk copy paste, baik banyak, sedang maupun sedikit itu nggak boleh. Boleh mengutip tapi harus dibahasakan sendiri, pakai parafrase itu, ditulis pakai pikirannya sendiri. Ya, kemarin ada yang lupa kalau pendapat hukum apa undang-undang kan ya harus tinggal ngambil. Oh, enggak begitu. Kalau punya keterampilan baik dalam memahami tentang peraturan, maka kita bisa menggunakannya untuk menganalisis satu kasus. Jadi dipahami betul kasusnya, dipahami betul regulasinya, dibaca. Itu materinya banyak sekali. Itu ya. Lalu terakhir, ini prinsip berikut. Yang terakhir itu artikel dibuat terperinci dan mendalam sesuai instruksi ujian. Jadi kalau artikelnya itu detail, panjang, dalam, sesuai dengan instruksi baik isi maupun teknis ujian, itu insya Allah nilainya pasti maksimal. Loh berarti panjang-panjangan halaman Pak? Iya. Loh, nah terus gimana? Iya, karena memang seperti saya bilang tadi, kalau proses pengerjaannya itu panjang, maka teman-teman bisa punya kemungkinan untuk mengelaborasi dan menghasilkan produk tulisan yang lebih maksimal. Bukan hanya panjang loh, karena yang Kopas kemarin juga, yang reaksi kimia itu juga berapa halaman, panjang sekali itu. Tapi panjang, mendalam, dan sesuai isinya dan teknisnya dengan ujian. Jadi itu. Coba nanti ada tulisannya Resni itu berapa halaman tuh. Tulisannya yang 8788 tuh, itu biasanya kalau panjang itu dan dalam itu baik. Walaupun tidak kemudian selalu ya. Lupa kok nilai saya nggak maksimal, lu ngerjain berapa halaman? Kan sesuai instruksi Bapak 2 halaman. Lah kalau instruksi saya 2 halaman dikerjakan ya nilainya minimal kan? Kan itu kan 2 halaman kan minimal. Jadi kalau mau dapat nilai maksimal ya jangan yang minimal. Jangan minimalis. Ya karena nilainya itu mencerminkan apa perbuatan ya, amal. Jadi kalau banyak yang dikerjakan selama studi kasus, selama menulis artikel juga banyak, nah itu nanti insya Allah maksimal. Itu ya. Jadi itu lalu ke depan bagaimana UAS-nya. Nah, instruksi UAS secara umum itu sesuai dengan yang UTS. Jadi melanjutkan yang UTS. Kalau teman-teman sudah dapat kasus yang bagus, ditulis dengan baik, dalam tinggal dilanjutkan. Diperdalam sampai betul-betul tingkat kemungkinan untuk bisa berkontribusi terhadap kasus itu semakin maksimal. Ya, jadi sama kalau teman-teman lihat, cermati, nanti bisa dibuka lagi di file itu yang saya upload itu. Seperti yang kemarin, pertama itu deskripsi kasus hukum bisnis. Itu sudah saya kasih contoh di e-learning yang nilainya bagus. Hasil studi kasus kakak angkatan. Jadi dibuat di deskripsi kasus hukum bisnis ini, dibuat kronologis, detail, rinci permasalahannya. Jadi sebaiknya memang studi kasusnya itu terhadap kasus real yang terjadi sampai dengan sekarang, ada subjeknya yang bisa dikontak. Nah itu kemarin banyak yang kasusnya itu ya nulis AIS, lalu kemudian nulis HITS, obat nyamuk itu, banyak tulisan-tulisan yang ngambil begitu saja dari internet, dan itu awalnya begitu, nanti kemudian akan kesulitan di bagian berikutnya. Jadi seperti itu teman-teman, nanti bisa memilih, kan kasusnya bisa ketenaga kerjaan atau bisa konsumen atau mungkin lingkungan, bisnis online, atau mungkin juga yang lain yang terkait dengan ekonomi atau bisnis, itu banyak. Nah, jadi yang pertama itu deskripsi kasusnya, dibikin yang detail, terperinci, kronologis, ada informannya walaupun disamarkan, ada kontaknya, ada korespondensinya,
Nah, itu yang bikin bagus biasanya. Nah, dan nanti kalau pas UAS itu perlu dilampirkan semua hal yang terkait dengan proses ketika melakukan studi kasus, korespondensi dan lain sebagainya. Nah, kalau kesulitan nanti bisa dikonsultasikan dengan saya atau mungkin juga bisa diskusi dengan temannya yang sudah baik nilai UTS-nya. Itu yang terkait dengan deskripsi kasus. Ya, nanti silakan bisa ditanyakan ya, nanti bisa. Lalu berikutnya analisis kasus berdasarkan landasan legal yang relevan. Nah, ini banyak yang menulisnya itu hanya ya diambil gitu aja terus ditempelkan di situ. Itu bingung saya baca. Jadi analisis kasus ini sangat tergantung pada kronologis deskripsi dari kasus permasalahan yang ditulis di bagian awal. Jadi ada poin-poin temuan apa, nanti analisisnya menyesuaikan temuan-temuan itu. Jadi enggak yang terus ngambil gitu aja dari sumber-sumber sekunder atau internet ya. Saya kira ini teman-teman sudah ini paham. Ada contoh-contohnya juga, dibikin metrik baik, dibikin analisis deskriptif yang paparan juga boleh. Jadi ini. Lalu berikutnya pendapat ahli. Nah, ini banyak yang di sini termasuk tadi ada yang tanya, Pak, kenapa nilai saya tanya nulis di bagian apa pendapat ahli. Nah, biasanya banyak jatuhnya di pendapat ahli karena pendapat ahli hanya diisi dengan ahli apa ngomong apa tentang hukum dan sebagainya. Padahal nggak begitu. Jadi setelah dapat kasusnya, detail rincian kronologisnya, permasalahannya, terus dianalisis berdasarkan regulasi yang ada, dibikin matriknya, kemudian diuraikan satu persatu, kemudian berikutnya itu dicoba dicari tahu nek ahli hukum, harus ahli hukum ini untuk kasus-kasus yang serupa itu dia bicara apa. Nah, itu ditemukan. Jadi ini penelusuran. Nah, nanti dituliskan dengan bahasa teman-teman ahli hukum itu ngomong apa, terus dikaitkan dengan konteks kasus yang dihadapi. Nah, oh kasusnya itu X. Oh kalau kasus X seperti ini itu menurut ahli ini begini. Oh, kalau kasus X1 begini, X2. Nah, begitu. Nah, itu bagus kayak punya Mele itu saya ingat tuh studi kasusnya juga melibatkan studi pendapat ahli. Itu kalau memungkinkan baik, kalau enggak ya enggak apa-apa sih. Jadi Meli dan teman-teman itu bertanya kepada orang yang ngerti. Jadi bertanya kepada temannya, saudaranya, atau mungkin siapa yang ngerti tentang hukum bisnis. Nah, mesti sarjana hukum atau orang yang bergerak di bidang advokasi hukum. Ditanya, kalau ada kasus seperti ini, itu seperti apa? Nah, dia memberikan pendapatnya, nah pendapatnya diuraikan, ditulis. Tapi harus yang ahli ya, jangan tanya Pak RT atau tanya Pak Kades itu, ya dia bisa punya pendapat tapi tidak bisa disebut pendapat ahli hukum karena ini harus ahli hukum. Jadi dia harus punya latar belakang legal. Jadi sehingga bisa pendapatnya dipakai. Nah, terakhir rekomendasi itu kan ada 2. Nah, kemarin rekomendasinya ya banyak yang template gitu aja. Nah, rekomendasi ada 2. Yang pertama substansi. Nah, setelah tahu detail kronologis masalah kasusnya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian dianalisis 1, 2, 3, 4, 5 itu berdasarkan legalnya seperti apa. Oh, ini enggak sesuai dengan regulasi ini. Oh, ini begini. Kemudian dicek sama pendapat ahli, baik tanya langsung maupun tanya di sumber-sumber data sekunder, pendapat ahli yang banyak ada di internet untuk kasus-kasus yang serupa. Nah, baru kemudian dibikin rekomendasi. Rekomendasinya dibikin per satuan itu. Nah, rekomendasinya yang substansi, kalau yang kasus ini mestinya begini, diuraikan, detail begitu, diuraikan betul-betul sampai si subjek ini paham betul, oh iya, betul ini. Kalau soal cuti hamil tidak diberikan maksimal atau soal BPJS tidak, soal konsumen haknya tidak, ini dia betul-betul menjadi paham tentang
oh ini harus ada sesuatu yang dilakukan, dasarnya adalah analisis itu. Jadi yang substansi itu bicara soal kontennya, isinya. Nah, beda dengan yang rekomendasi proses. Nah, kalau tadi kan rekomendasi substansi, ini ada rekomendasi proses atau rekomendasi teknis tindak lanjut. Nah, itu detail juga disampaikan ke subjek yang ada case itu apa yang harus dilakukan. Ya, dan itu pakai bahasa yang sesuai dengan kasusnya itu. Nggak bisa ya saya banyak baca sebaiknya tripartit bipartit, ya itu ngambil aja ya memang begitu, cuma kan itu ketinggian, harus dibahasakan betul-betul bahasa sesuai case-nya itu. Oh ini kalau ini mesti ketemu sama ini prosesnya begini sampai betul-betul detail, dan memang itu perlu pencermatan penulisan dan tidak bisa singkat membuatnya, harus ada proses diskusi gitu panjang gitu. Ya, dan waktunya sampai mulai dari malam ini masih ada 1,5 bulan ke depan. Dan insya Allah